Media Vietnam panik, Timnas Indonesia U16 bantai Singapura 9-0. Media Vietnam, Soha.vn panik, Timnas Indonesia U16 membantai Timnas Singapura U16 dengan skor 9-0 di matchday kedua grup A Piala AFF U16 2022, Rabu 3 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sebab kemenangan telak itu membuat Timnas Indonesia U16 mengambil puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2022 dari tangan Timnas Vietnam U16. Setelah melalui 2 pertandingan, posisi 1 dan 2 grup A Piala AFF U16 2022 ditempati Timnas Indonesia U16 dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi 6 angka. Namun, Timnas Indonesia U16 berhak duduk di puncak karena unggul selisih gol atas Vietnam yakni +11 berbanding +9. Karena itu, sejatinya hasil imbang kontra Vietnam dalam laga yang digelar di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu 6 Agustus 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat sudah cukup meloloskan Timnas Indonesia U16 ke semifinal dengan status juara grup. Soha menyarankan Timnas Vietnam U16 untuk menang atas Timnas Indonesia U16. Sebab jika kalah, Timnas Vietnam U16 bisa gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 meski presentasinya kecil. Kalahkan Singapura dengan skor luar biasa, Indonesia ancam peluang Vietnam U16 ke semifinal, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Dengan hanya juara grup yang lolos otomatis, Vietnam U16 wajib menang atas Indonesia di laga terakhir untuk lolos ke semifinal. Jika seri atau kalah, skuad asuhan Nguyen Quoc Tuan harus menunggu hasil pertandingan dari grup lain, lanjut Soha. Shin Tae-yong diyakini punya andil besar di balik impresifnya Timnas U16. Sejauh ini, Timnas Indonesia U16 bermain apik di Piala AFF U16 2022. Skuad Bima Sakti kini memuncaki grup A karena unggul selisih gol dari Vietnam U16 meski sama-sama meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Hasil itu berkat kemenangan dalam 2 pertandingan. Skuad Garuda Asia menang 2-0 ketika menghadapi Filipina U16. Terbaru, Timnas Indonesia U16 menang telak 9-0 atas Singapura U16. Melihat performa impresif pemain muda Indonesia, legenda sepak bola Singapura, Bae Haki Kaizan, menyebut ada kemungkinan andil Shin Tae-yong di balik kemajuan tim Merah Putih. Jujur, sebenarnya setelah dari Piala AFF 2022 itu, kita mulai lihat Indonesia mulai memakai pemain muda semua dan mungkin awalnya datang dari pelatih Korea Shin Tae-yong. Dari situ mungkin diajari semua ke pemain-pemain bawah atau pemain muda, ujar Bae Haki Kaizan. Sebelumnya Bima Sakti mengatakan bahwa Shin Tae-yong membebaskan dirinya untuk meracik taktik Timnas Indonesia U16 yang akan tampil di ajang Piala AFF U16 2022. Saya pernah menanyakan kepada pelatih Shin waktu awal-awal dahulu, apakah ada saran untuk Timnas U16? Ujar Bima dalam konferensi pers grup A Piala AFF U16 2022 di Sleman, Yogyakarta, Sabtu 30 Juli 2022. Beliau menyebut bahwa dirinya memberikan kebebasan bagi saya untuk menerapkan semua taktik sesuai apa yang kami latih. Game model diserahkan kepada kami tim pelatih, tegas pelatih berusia 46 tahun ini. Berkas 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah diterima DPR. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan punya harapan besar terkait 3 pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Hal itu dilontarkan Muhammad Iryawan setelah berkas para pemain naturalisasi Timnas Indonesia sudah diterima oleh DPR untuk diproses lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, ketiga pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat, Shandy Walsh, dan Shaini Patinama akan segera menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ketiga pemain tersebut sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah menyelesaikan administrasi sejak Mei 2022. Soal naturalisasi pemain senior per 3 Agustus 2022, berkas-berkas sudah sampai di DPR, tinggal menunggu reses, baru kita ambil langkah selanjutnya, kata Iwan Bule. Pria 60 tahun itu menilai proses naturalisasi Jordi Amat, Shandy Walsh, dan Shaini Patinama segera rampung jika sudah masuk ke DPR. Dirinya pun berharap ketiga pemain tersebut bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022. Tapi saya kira sudah masuk DPR tidak lama lagi, maka saya harapkan mereka bisa ikut gabung di FIFA Matchday untuk membela Indonesia, lanjutnya. Sekedar informasi, Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan FIFA Matchday pada September mendatang. Anak-anak asuh Shin Tae-yong dikabarkan akan menghadapi Curacao, Hong Kong, dan India. Punya pengalaman, Bima Sakti bisa ikut jejak Shin Tae-yong. Punya pengalaman, Bima Sakti bisa ikuti jejak Shin Tae-yong, yakni bikin Timnas Vietnam merana di Piala AFF. Sekedar diketahui, Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti saat ini nyaman di puncak klasemen grup A Piala AFF U16 2022 dengan 6 angka. Hasil di atas membuat Timnas Indonesia U16 di atas angin jelang bertemu Vietnam di matchday pamungkas grup A Piala AFF U16 2022, Sabtu 6 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 sebagai juara grup.
Andai timnas Indonesia U16 menang atas Vietnam, skuad Garuda Asia bakal menghadapi juara grup C di semifinal. Sementara Vietnam yang hampir pasti menyabet runner-up terbaik bakal dinantang juara grup B, Thailand. Tentu menghadapi Thailand coba dihindari Vietnam. Mereka tak mau kejadian di Piala AFF 2020 senior terulang di level U16. Saat itu, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2020 sebagai juara grup B setelah mengungguli Vietnam di tempat kedua. Jadi, akankah kejadian serupa kembali terulang? Peluang itu terbuka lebar, mengingat Bima Sakti berpengalaman mengalahkan timnas Vietnam U16. Ketika membasuh timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2019, ia membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan 2 kali menang atas Vietnam, yakni 2-0 fase grup dan 3-2 perebutan posisi 3.